Padahal kamu kerjaan sendiri. Yundi bisa dijelaskan dapat 710 dari mana, Yundi? Karena Nindi katanya soal Bu yang pam issue 15.000 dikali. Hah? Dari soal sama biaya yang saya tanya agio saham 15.000 no dari yang saya tanyakan Yundi itu 710 agio saham punya jawaban kalian itu 700 hasilnya 710 untuk agio saham. Itu 710 dapatnya dari mana Ibu? Ayo loh, ngeri nggak? Ayo Yundi. Dari Investisan 15.000 kali 60 kan sama dengan 900.000. Modal sahamnya 15.000 kali 10 150. Biaya penerbitan saham 40. Investisan dikurangi modal saham plus biaya penerbitan saham, Bu. Emang ya gitu? 210. Benar. Gitu. Betul. Jadi benar ya, ini selisihnya dari investasinya, kemudian akan dikurangi dengan modal saham dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian di sini jurnal yang kurang adalah ngejurnal biaya yang dikeluarkan, apa maksudnya? Ini loh biaya yang di atas nih. Yang 40 si PEM bayar 40 sama yang 60 ini tidak dijurnal oleh kelompok kalian dan juga kelompok yang lain. Beberapa dari kalian tidak menjurnal itu, padahal kan itu ada ya harusnya. Oke, saya ke SMK tak syarat dulu. Oke, kemudian terima kasih Yundi. Tadi udah saya strip ya, oke. Terus untuk yang kedua, jurnal yang kedua, tadi selisih goodwill ya. Yundi pilih nomor dong. Nggak dengar, di mute. Nomor 5, Bu. Nomor 5. Puput. Puput. Kamu dapat jackpot, sayang. Put, jangan pura-pura di mute, nggak denger, sinyalnya hilang. Biasanya gitu. Siap ya, Bu ya? Puput kelompoknya sama siapa, Put? Oh, ini punya kamu udah ketemu. Oke, kita akan lihat. Punya Puput sama Akul sama Firman ya, Put ya? Ya, Ibu. Oke. Deg-degan nggak? Saya mau tanya apa? Enggak ya, nggak usah deg-degan. Terus di sini tadi ini punyanya si siapa namanya Puput ini dia yang ngerjain juga. Ngerjain yang nulis yang ini loh, yang biaya di jurnal juga sama timnya Puput. Kemudian ini. Ini yang apa sih? Oh, ini yang 25. Ini yang ini. Kemudian harusnya ada jurnal lagi loh. Tapi punya Puput nggak ada. Ada yang bisa bantu. Terima kasih Puput, nggak jadi tanya soalnya punya kamu kurang ternyata. Iya Ibu, sama-sama. Kurang ya punya kalian, punya tim kalian kurang. Ada yang bisa bantu kira-kira jurnal yang kurang itu apa Bapak Ibu? Ini gimana sih? Tadi Yundi udah. Banyak dari kalian juga ngerjain loh sebenarnya, karena kan di situ ada selisih ya, ya benar ya, betul, Bapak Ibu, betul nggak? Ada selisih kan di situ antara nilai wajar dengan nilai perolehan investasinya, betul ya? Nah ini, mana udah dikerjain ya? Kemudian yang ini, saya tak share screen dulu. Ini sambil mbok koreksi wekmu dhewe ya. Ini siapa nih? Sebentar. Sebentar ya. Tahu nggak? Kita udah ada MM loh, S2 MM. Kalau ada yang mau
melanjutkan gitu boleh loh. Bentar ya, bentar. Kemudian, saya mau share screen, astagfirullah, sorry. Jadi di sini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu ada goodwill ya, karena ada selisih. Karena tadi nilai wajarnya itu, kalau bisa dilihat nih perbedaannya ya. Mari kita bertuding-tuding. Di sini, astagfirullahaladzim. Kalau di sini yang sebelumnya ya yang 25 itu siapa orang tuanya ini induk ya. PAM itu dia memperoleh investasinya itu senilainya itu 15.500.000. Itu kan jelas banget kalau misalnya dia itu lebih besar uang yang dikeluarkan. Nah, kemudian jadi nggak ada bati gitu loh. Nah, terus kalau yang di sini ini dia nilai perolehannya hanya 900, ternyata nilai aset wajarnya itu adalah lebih tinggi. Maka ini akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pembelian. Nah, ini nanti masih sama juga kayak yang kalau yang saham 25 yang pembelian 25.000 itu kan ada pengakuan goodwill ya, ada jurnal pengakuan goodwill. Nah, yang di sini ini sama dia jurnal untuk mengakui adanya keuntungan atau kerugian pembelian. Hitungannya gampangnya selisihnya sama kayak yang tadi dijelasin Yundi. Kalau agio saham kan selisih dari yang tadi investasi kemudian dikurangin macam-macam gitu ya. Jadi ini adalah sama. Jadi nanti selisihnya berarti masuknya banyakan mana, apakah dia yang dikredit atau di debit, kemudian itu masuknya ke situ gitu ya. Corok kudune kayak gitu kan. Kemudian ini nanti ngaruhnya tidak menambah akun baru yang 240 ini, tapi nanti dia akan menambahkan laba ditahan atau return earning-nya atau saldo labanya. Ini nanti akan menambahkan ke sini. Kalau yang kemarin goodwill ada akun baru di aset, tapi kalau yang ini akan menambahkan di laba yang ditahan. Ini adalah jawaban, tapi overall sama ya semuanya ya. Ini ya mereka lihat sudah balance semuanya. Oke. Ini adalah pembahasan dari pembahasan dari yang latihan yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Terus bab yang selanjutnya ini rodok dawa. Jadi siapkan mata kalian ya. Oke, kita akan saya share screen dulu. Oh iya, puasa gimana nih? Aduh, ada yang mau masuk lagi. Puasa gimana nih, Bapak Ibu? Habis terawih, Bu. Habis terawih atau mau via video atau gimana? Nanti deh fleksibel kali ya. Habis terawih, oke. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dan pelaporan investor. Di sini akuntansinya itu maksudnya gini, jadi nanti ada beberapa metode ya yang digunakan investor dalam mengakui investasinya. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jauh enggak kan? Share screen-nya hilang tapi, Bu. Hah? Oh, share screen hilang. Yes. Wah. Ya, Oke. Mau tanya dulu boleh, Bu? Oh, boleh. Yang tadi, Bu. Iya. Kemarin itu saya browsing kalau goodwill minus itu ada amortisasi goodwill. Itu sebetulnya ada atau tidak sih, Bu? Terima kasih, Bu.
Oh, kalau di sini ini nggak terkait sama goodwill yang diamortisasi. Jadi ini itu kayak lebih segelondong ya. Kalau itu mungkin nanti harusnya sih di akuntansi manajemen, akuntansi menengah udah diajarin ya. Karena ini kan ada yang memang diakui bisa diamortisasi, ada yang tidak. Nah biasanya malah ini jadi kayak goodwill itu sisa dari semuanya gitu loh. Nah, ada yang mungkin mengakui kayak misalnya mungkin terlalu besar, maka lebih baik kebijakannya itu ada yang bilang diamortisasi boleh, ada yang lebih baik segelondong gitu. Gitu sih. Nggak tahu di akuntansi pengantar gimana. Kalau di sini kalau di akuntansi keuangan lanjutan tidak diamortisasi karena itu biasanya sebagai sisa, nilai sisa. Baik, terima kasih Bu. Oke. Oke, jadi di sini terkait dengan metode yang digunakan. Nah, ini sebenarnya tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor oleh atas investi. Nah, ini tingkat pengaruhnya itu ini tingkatnya ini yang akan menentukan apakah investor dan investi ini akan menyajikan laporan konsolidasi atau tidak. Nah, atau bisa jadi juga apakah investor itu akan melaporkan investasinya itu dengan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Ini nanti yang mempengaruhi itu adalah presentase yang dimiliki oleh si investor itu. Nah, ini ada di beberapa tingkat kepemilikan. Jadi ada 0 sampai 20, ini bisa dibilang kalau misalnya tidak ada pengaruh yang signifikan, maka menggunakan metode biaya. Ada juga jadi nanti yang GAAP sama kalau yang dibukukan di GAAP ya. Kalau yang ada yang pakai GAAP, ada yang pakai PSAK. Ini juga nanti presentasinya tuh beda juga. Tapi hampir mirip. Nah, kalau misalnya tadi presentase kepemilikannya itu dari 20 sampai 50%, maka bisa dibilang punya pengaruh yang signifikan. Maka investor itu bisa menggunakan metode nilai wajar. Kalau sudah di atas 50, kalau udah di atas 50, maka ini sudah dibilang kalau investor itu sudah mempunyai pengendalian atas investi. Maka itu akan sebaiknya akan ada metode laporan keuangan konsolidasian. Dan bisa juga nanti menggunakan metode ekuitas atau metode biaya itu nggak apa-apa karena kan itu kayak cuma jurnal aja, nanti laporan keuangannya akan digabungkan. Ini berarti pertemuan selanjutnya. Oke, nah di sini ada beberapa istilah. Jadi konsolidasi itu melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan berupa aset, liabilitas, pendapatan, beban individu atau bisa dibilang lebih juga dari perusahaan yang berhubungan istimewa, induk dan anak perusahaan. Kemudian di sini ada metode ekuitas. Metode ekuitas itu digunakan untuk pelaporan eksternal. Jadi jika investornya itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Ini bisa dilihat di PSAK 15. Kemudian di sini ada metode nilai wajar. Metode nilai wajar itu untuk pelaporan investasi dalam sekuritas ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi. Ini bisa dilihat di PSAK nomor 58. Kalau yang metode biaya itu adalah ketika si induk mempersiapkan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan untuk laporan konsolidasi. Nah, ini bisa dilihat PSAK nomor 65. Kemudian kita akan masuk ke metode nilai wajar dulu. Nah,
Ini ada dua kondisi. Ini ada kondisi yang pertama ketika dividen sama dengan laba sejak akuisisi. Nah, di sini ini ketika sebuah perusahaan memiliki investasi pada modal saham biasa atas investi, maka investasi tersebut tidak dikonsolidasikan. Kemudian kalau berdasarkan PSAK 58, investasi ekuitas ini diukur kembali ke nilai wajarnya setiap akhir periode. Nah, ini nanti bisa dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi. Jadi nanti ada beberapa kondisi yang mana mempengaruhi perubahan nilai tersebut. Apakah karena ada pengumuman suatu hal, dividen atau laba atau rugi yang dirasakan oleh si investinya gitu. Kemudian laba dicatat investor sebagai dividen yang diumumkan oleh. Jadi nanti kalau ada pengumuman dividen dan pengumuman laba pendapatan oleh investi itu juga akan dicatat oleh investornya, tapi tidak segelondong sama dengan investinya, tapi nanti sesuai dengan persentase yang didapatkan oleh investor. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini ada PT Republik membeli 10. Sorry ya, ini banyak banget yang typo. Kayaknya PPT saya nggak pernah kayak typo ya. Di sini ada PT Republik, dia beli 10 sahamnya si PT Bina di Januari 2000XX. Diingat-ingat Januari 2000XX ada transaksi beli saham 10%, nilainya 50 juta. Kalau sudah ada nilainya seperti ini, maka sudah mempermudah kalian. Ini udah ada jumlahnya. Kemudian PT Bina berarti anak ya. PT Bina memiliki nilai aset pada tanggal tersebut dengan nilai bukunya itu adalah 400 juta. Nah, nilai wajarnya itu adalah 465. Diingat-ingat, nilai aset bersihnya si anak itu tadi nilai bukunya 400 dan nilai wajarnya 465. Oke. Kemudian PT Republik menerbitkan laporan keuangan setiap triwulan. Triwulan itu berarti berapa bulan sekali, Bapak Ibu? 3 bulan. Oke. Kemudian di sini ada lagi pada 1 Maret itu PT Republik menerima dividen. Nih, dividennya sebesar 1.500.000 dari PT Bina dan PT Republik menentukan nilai wajarnya, berarti si induk ya. Induk dia menentukan nilai wajar investasinya di anak itu sebesar 57 selama triwulan pertama. Oke, jadi di triwulan pertama itu sudah menentukan kalau misalnya nilai wajar atas investasinya di PT Bina itu menjadi 57 yang semula di awal itu adalah 50. Oke, ini dicatat beberapa item yang penting. Kalau saya sih biasa kalau yang itu dicatat gitu ya. Terus di sini gimana sih cara pencatatannya? Nah, berdasarkan informasi yang pertama, di sini tadi Republik membeli 10% saham di tanggal 1 nilainya 50, maka untuk mencatat pembelian ini bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Bagaimana Bapak Ibu? Maka ini akan dicatat sebagai investasi di PT Bina. Lawannya apa? Ini gampang banget. Lawannya apa? Yang dikredit apa? Pada Kas Bu. kas. Betul, gampang ya. Ini pokoknya kalau dengan metode nilai wajar mencatat pembelian, mencatat atau investasi ya, nilai investasinya itu adalah begini investasi pada kas.
Oke. Kemudian untuk transaksi keterangan yang kedua bisa dibilang ya, pada 1 Maret PT Republik menerima dividen tunai 1.500.000 dari PT Bina. Bagaimana PT Republik melakukan pencatatan dividen? Kira-kira apa? Kas di debit dan pendapatan dividen, Bu. Betul. Ya, ini jadi nanti ada item-item yang membedakan ya. Jadi ini adalah ayatnya ayat jurnalnya ketika menerima dividen. Oke, kas karena tadi dividen tunai berarti ini secara kas. Kemudian pendapatan dividen sebesar 1.500.000. Untuk keterangan yang selanjutnya di sini PT Republik menentukan nilai wajar investasinya itu menjadi 57. Padahal yang di awal berapa Bapak Ibu? 50 juta. Maka kalau dilihat di sini adakah selisih? Siapa sengaja join? Adakah selisih Bapak Ibu? Ini siapa? Devi teman kalian? Devi teman kalian bukan? Iya Bu, itu transfer Bu. Oh transfer. Halo Devi, kamu newbie ya di sini? Jeffrey nanti disettingin kelompok buat Devi ya. Oke, siap Bu. Mungkin Oke, lanjut dulu. Oke, ini kalau misalnya dilihat di sini ada selisih bukan Bapak Ibu? Selisihnya berapa? 7 juta Bu. 7 juta. Nah, kemudian di sini nanti pada setiap akhir triwulan PT Republik itu dia membuat penyesuaian atas investasinya karena tadi ada kenaikan bukan dari yang 50 menjadi 57. Nah, ini nanti perubahan nilai wajarnya itu dikreditkan di keuntungan ke akun keuntungan kerugian tidak terrealisasi yang tadi ya udah dijelasin kan. Udah ada di slide yang sebelumnya. Maka jurnalnya itu tadi selisihnya dari yang 50 tadi kan ada 7 juta investasi di PT Bina itu pada keuntungan atau kerugian yang tidak terrealisasi. Ini jika tadi ada kenaikan kenaikan apa tadi investasi ya. Yang tadinya 50 menjadi 57. Jika kebalik yang tadinya 57 kemudian ternyata ada nilai wajarnya jadi 50, maka ada kerugian bukan? Ini tinggal dibalik aja ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini dari sini ya. Devi. Oke. Dia belum tahu peraturannya. Oke, di sini ada lagi ilustrasi lagi. Di sini ada Pop sama ada Sun. Si Pop dia memperoleh 2.000 dari 10.000 sahamnya si Sun. Harganya itu adalah $25 per saham di tanggal 1 Juli. Berarti 1 Juli ada transaksi pembelian saham sebesar berapa nih? 2.000 ya. 2.000 harganya $25. Kemudian asumsikan nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajibannya Suncorp itu sama. Nah, kemudian ada uang tunai yang dibayarkan sama dengan 20% dari nilai wajar aset bersih. 20% dari nilai wajar aset bersih. Nah,
titik ya. Laba bersihnya itu laba bersihnya itu pada tanggal 31 ini biasan ya, laba bersihnya Season itu adalah $25.000, kemudian ada dividen sebesar $10.000 itu dibayarkan di tanggal 1 November. Kalau misalnya dilihat di sini ada beberapa transaksi di 1 Juli. Kemudian tanggal berapa lagi Bapak Ibu? Ibu Bapak, tanggal berapa lagi transaksinya? 1 November, Bu. 1 November and then biasa 1 Desember. Yes. Udah, kemudian di sini ternyata kalau dilihat ternyata si POP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Oke, bagaimana pencatatannya oleh POP? Kita akan lihat. Di sini pada tanggal 1 Juli dia memperoleh sekian ya. Maka kira-kira pencatatannya bagaimana ini transaksi pembelian? Bagaimana Bapak Ibu? Ini transaksi pada 1 Juli akan dihitung sama kayak yang tadi ya. Sama kayak yang tadi, yang awal yang tadi 50 juta, tapi kan itu udah dihitungkan sama sananya 50 juta. Kalau yang ini dilalah diketahuinya begini ya, 2.000 saham, kemudian harganya sekian, maka kamu hanya perlu dikalikan saja. Dan kemudian itu adalah nilai investasi POP untuk SUN. Oke. Kemudian di sini pada kas karena you spend your money. And then untuk transaksi yang tanggal 1 November. Tanggal 1 November transaksi apa Bapak Ibu? Dividen, Bu. Yes, ini Reni ya? Iya. Karena kalau Reni itu ada kliknya dulu itu mouse-nya. Terus untuk dividen, ya, untuk dividen dividennya tadi udah dijelaskan kalau misalnya Season Corp dia punya laba bersihnya sebesar 25, kemudian dividennya sebesar 10. Maka yang dicatat oleh POP kira-kira berapa Bapak Ibu? Ada pilihannya. Apakah semuanya? Yang kedua, apakah tidak semuanya? Saya mau tanya. Apakah ada semuanya? Apakah semuanya diterima $10.000 itu diterima oleh POP atau tidak semuanya? Jadi sebagian hanya sebagian yang diterima oleh POP. Yang mana jawabannya? Hanya sebagian, Bu. Siapa Ibu? Ibu siapa Ibu? Hana, Bu. Hah? Hana. Hah? Hana, Bu. Oh, Hana. Hanya sebagian itu berapa bagian, Bapak Ibu? 20%. Kata siapa? Maaf kalau salah, Bu. Hah? Kata siapa 20%, Han? Ada yang bisa bantu nggak? Berapa persen sih? Sudah betul, tidak semuanya diterima oleh si POP. Tapi berapa persennya dari mana? Ibu, kalau Bapak, kalau dilihat tuh di soal tuh ada yang diwarnain beda nih. 20%, berarti Hana tuh sudah benar ya? Ya, udah benar. Ini sudah benar karena udah kelihatan banget ini 20% dan kemudian dividen yang dibagikan oleh Season ini berarti kan segelondong. Ya, tidak seperti yang tadi menjelaskan bahwa PT Induk udah menerima sebesar segelondong. Nah, itu berarti itu untuk dia doang. Tapi kalau misalnya Season mengumumkan dividen yang akan dibagi adalah sebesar segelondong gitu kan, ya itu biasanya nanti akan ada presentasinya berapa persennya.
Nah, bilalah punyanya si PT POP itu hanya 20%, maka di sini akan dikalikan dan ini akan ketemu sebesar 2.000. Maka ini akan dicatat sebagai kas, masukkan 2.000, lawannya apa Bapak Ibu? Sama kayak yang sebelumnya. Dividen ya Bu. Siapa? Rizka. Emang iya dividen? Iya Bu. Sama emang yang tadi? Kata Ibu tadi sama. Kata saya. Betul. Jadi dividen. Oke, jadi kas pada pendapatan dividen ya. Ini sebesar 2.000, tadi 20% dari 10.000. Oke. Kemudian mau saya dia. Oke, lanjut lagi. Di sini adalah karena tadi nggak ada ya. Sebenarnya mau di akhir periode di tanggal 31, kemudian di sini ternyata si POP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka di sini tidak ada, diasumsikannya itu nggak ada perubahan nilai si sahamnya si Sun, jadi tetap $25. Jadi ini tidak ada penyesuaian atau nggak ada perubahan lah karena semuanya masih sama gitu. Tapi ini akan ada penyesuaian kalau misalnya harga pasarnya itu akan naik. Nah, terus di sini ada lagi dengan kondisi yang kedua, yaitu ketika dividen lebih besar, dividen lebih besar daripada laba. Nah, di sini ada pengecualian muncul ketika dividen yang diterima melebihi dari bagian pendapatan si investornya. Nah, kemudian dividen yang diumumkan oleh investi yang lebih besar dari laba ini dianggap sebagai dividen likuidasi, dianggap investornya. Di sini ada ilustrasinya, masih sama ya, POP sama si Sun. Kondisinya berubah. Yang tadi kalau misalnya tadi labanya itu labanya si Sun berapa yang sebelumnya? Yang soal sebelumnya Bapak Ibu. Labanya Sun berapa? 7 juta Bu. Kita lihat. Ya, ini ya, tanggal 31 Desember ini adalah $25.000. Maka di sini tadi ada kenaikan, ada kondisi lain ya, ternyata ini ceritanya labanya lebih rendah. Maka yang berubah itu adalah nanti adanya selisih dengan dividen yang diterima oleh si POP. Jadi yang tadinya 2.000 yang akan diterima, ternyata di sini kalau kondisinya berubah itu kan ada selisih ya, maka ini selisihnya adalah 500. Ini akan dibalik jurnalnya, dividen kemudian dilawannya itu adalah investasi di Suncorp. Masuk ke metode ekuitas. Ini tadi nilai wajar, yang ini udah metode ekuitas. Yang metode ekuitas ini di sini menggambarkan investasinya itu adanya perubahan ekuitas atau kepemilikan investor atas dalam investinya itu. Nah, ini pakai PSAK 15 kalau misalnya si investor mempunyai 20% atau lebih dari 20% itu akan dianggap kalau misalnya si investor itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Tapi kalau misalnya kurang dari 20%, ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.
Nah, ini metode ekuitas itu biasa disebut sebagai konsolidasi satu baris atau one line consolidation. Ini investasinya itu dilaporkan dalam satu jumlah pada satu baris. Jadi itu kayak misalnya digabungkan. Jadi walaupun anaknya banyak, anak perusahaannya banyak, itu akan dilaporkan menjadi satu. Kemudian pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris di laporan laba rugi investor. Jadi kalau yang tadi nilai investasinya dicatat di neracanya itu juga sama satu baris, kalau yang di laba ruginya juga sama itu satu baris. Nah, kemudian ini nanti juga sebenarnya menjadikan standar kalau dengan menggunakan metode ekuitas ini itu dijadikan standar untuk perusahaan induk dan perusahaan anak perusahaan dan induk perusahaan. Karena nanti ada beberapa hal diperlakukan sama, misalnya asetnya si anak ini juga akan diperlakukan sama oleh si induknya. Nah, dalam metode ekuitas ini, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan awal. Nah, ini akan disesuaikan secara berkala. Ini bisa juga perubahannya itu disebabkan karena adanya laba, adanya rugi, atau adanya pengumuman dividen. Nah, ini adalah tabel sebab akibat yang disebabkan oleh investi. Jadi perlakuan yang dilakukan oleh investi itu akan berpengaruh kepada investor. Jadi ketika ini perlu diingat ya, karena ini bisa jadi kayak semacam pengingat gitu. Kalau misalnya ketika nanti investi melaporkan laba bersih, maka nanti ngaruhnya si investor itu berarti dia akan mencatat pendapatan dari investasinya, dan juga akun investasinya itu bertambah. Kemudian kalau misalnya si investi itu dia melaporkan rugi, maka nanti juga sama, itu kerugiannya dicatat dan investasinya itu akan turun jumlah investasinya. Kemudian di sini ketika investi itu mengumumkan dividen, maka di sini investornya dia akan mencatat asetnya dan juga investasinya akan turun. Oke, di sini ada ketika pengakuan pendapatan. Nah, ini laba rugi investor itu termasuk bagian proporsional investor atas laba atau rugi investi pada setiap periode, jadi berdasarkan presentasenya. Kemudian nilai investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama untuk mencerminkan perubahan aset bersih investi yang dihasilkan dari laba. Nah, ada contohnya, di sini ada PT ABC. PT ABC itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PT XYZ. Dia membeli 20% saham biasa pada awal tahun. Kemudian XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta. Melaporkan laba, kita akan lihat di tabel yang ini melaporkan laba, maka dia akan si investor itu mencatat pendapatan dari investasi dan juga investasinya itu akan naik kan. Maka di sini bagaimana pengakuannya si PT ABC atas pendapatan dari investasinya itu. Nah, ini akan dicatat bagian dari PT ABC itu enggak semuanya, tapi hanya 20% aja dari laba yang didapatkan oleh PT XYZ, yaitu 60 juta. Maka 20% akan dikalikan dengan 60 juta. Maka ini pendapatannya PT ABC adalah sebesar 12 juta.
Untuk jurnalnya sendiri, ini adalah sama ya, investasi pada PT Si Anak 12 juta. Kemudian kira-kira untuk ininya berapa? Untuk yang dikredit apa nih, Bapak Ibu? Untuk yang dikredit itu adalah pendapatan dari investinya atau dari PT XYZ-nya sebesar 12 juta. Ini yang membedakan metode ekuitas dan juga metode nilai wajar. Jadi ayat-ayatnya pun, ayat jurnalnya itu berbeda. Jadi ketika nanti soalnya itu ditanyakan nih, coba dengan menggunakan metode ekuitas, maka begini. Dengan menggunakan metode nilai wajar, maka begitu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada lagi ketika pengakuan dividen. Nah, dividen itu tidak diakui sebagai pendapatan. Karena dalam metode ekuitas itu si investor itu bagian investor atas laba investi diakui pada saat laba tersebut diakui oleh investi. Nah, ini ada contohnya sama tadi. Kalau yang tadi kan laba ya, kalau yang ini bukan. Di sini sama memiliki 20% saham. Kemudian dia si PT XYZ itu membayar dan mengumumkan dividen sebesar 20 juta. Maka berapa sih yang didapatkan oleh PT ABC, Bapak Ibu? Bapak Ibu, berapa jumlah yang didapatkan oleh PT ABC atas dividen PT XYZ? 4 juta, Bu. Oke, ini kan berarti kan 20% ini siapa tadi yang jawab? Nindita. Oke, Nindita. Ini dari 20% dikali dengan 20 juta. Kemudian untuk penjurnalannya tadi ya, dia menerima kas. Apakah akunnya sama? Kalau yang sebelumnya dividen, kalau yang dinilai wajar ya, kalau ketika menerima dividen ya kan? Ingat nggak? Itu dicatat ya, nanti lupa. Jadi pas menerima dividen kan kalau yang pas nilai wajar itu kan kas pada pendapatan dividen, ya kan? Iya, Bu. Nah, kira-kira yang dengan metode ekuitas pas pengakuan dividen sama atau tidak? Saya nggak tanya lebih cuma sama atau tidak gitu aja. Tidak. Oke, jadi betul jawabannya tidak sama karena ini tadi ya di tabel yang di GIKI ya, menurunkan akun investasi dan juga mencatat aset. Tadi benar menerima berarti secara kas, diasumsikannya secara kas, maka di sini akan dicatat pada kas pada investasi saham PT Anak, PT-nya Si Anak sebesar sama dengan jumlah yang didapatkan. Ya, berarti ini jadi poin penting juga, ayatnya berarti udah beda di metode nilai wajar dan metode ekuitas itu udah beda. Kemudian di sini nanti akan ada selisih-selisih yang ada. Nah, di sini akan ada biaya perolehannya itu nanti bisa ada perbedaan dengan nilai bukunya. Nah, di sini harga belinya itu ketika perusahaan membeli saham biasa itu berdasarkan harga pasar sahamnya yang diakuisisi bukan nilai buku aset atau liabilitasnya si perusahaan investi. Karena kan memang biasa ya pakai nilai harga pasar ya, bukan nilai bukunya. Kemudian, nah dengan menggunakan metode ekuitas, tiap bagian dari selisih harus diperlakukan dengan cara yang sama
yang dengan perlakuan investi pada aset dan liabilitas yang berhubungan dengan selisih tersebut. Nah, jika ada selisih, maka nanti akan di jurnalnya seperti ini. Pendapatan pada investi, investasi pada investi, ya. Nah, terus di sini jika selisih itu berhubungan dengan aset, maka ini akan disusutkan juga sesuai dengan punya investinya. Nah, ini harus diamortisasi juga selama masa sisa manfaatnya. Kemudian, nah nanti di sini pendekatan untuk mengamortisasi selisih dalam satu baris laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi adalah dengan mengurangi pendapatan yang diakui investor dari pendapatan dan saldo akun investasi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada ilustrasinya bagaimana cara pengakuan selisih, perlakuan selisih ya. Jadi PTA membeli saham 40% dari PTB di 1 Januari nilainya 200 juta. Kemudian nilai PTB itu nilai aset bersihnya itu sama dengan nilai bukunya itu sebesar 400 dan nilai wajarnya sebesar 465. Nah, kemudian bagaimana pencatatan pembelian saham dan berapa selisih yang didapatkan. Nah, pencatatan pembelian saham kira-kira bagaimana? Ketika di sini sudah dijelaskan PTA beli 40 tanggal 1 Januari, harganya 200 juta. Maka jurnalnya bagaimana Bapak Ibu? Ini udah biasa. Sama ya. Ini gampang banget, masih sama. Investasi pada kas. Ya. Kemudian berapa selisihnya? Kalau sekilas kayak kelihatan 65 juta ya, dari 400 menjadi dengan 465, tapi tidak segampang itu. Karena di sini nanti selisihnya akan dihitung dibandingkan dengan nilai perolehan investasinya dan juga nilai buku dari PT aset PTB-nya. Nah, kira-kira biaya perolehan investasinya berapa Bapak Ibu? Biaya perolehan investasinya. Di sini sudah dijelaskan kalau misalnya PTA membeli 40% saham biasa PTB pada tanggal 1 Januari senilai 200 juta. Maka biaya perolehan investasinya berapa Bapak Ibu? Bapak, Ibu, berapa? 80 juta nggih, Bu. Siapa ini? Andre. 80 juta dari mana, Andre? 40% dikali 200 juta. Oke. Nah, ini perlu diingat lagi ya. Jadi untuk menghindari keliru-keliru kayak Andre, ini mungkin memang jadi kayak rancu ya, tapi di sini udah dijelaskan kalau misalnya senilai 200 juta, maka untuk mendapatkan 40% saham itu harganya 200 juta ya Andre. Maka di sini adalah nilai perolehan investasinya itu sebesar 200 juta. Ya. Kemudian untuk nilai aset bersih PTB-nya. Ini kali ini Andre nggak keliru. Itu petunjuknya. Kali ini Andre nggak keliru. Berarti nilai buku aset bersihnya berapa Bapak Ibu? Tadi Andre mungkin keliru pas perhitungan yang di awal.
karena dia keliru dikiranya berapa tadi? Nilai 200.000 ini adalah harga semua sahamnya si PTB mungkin ya. Kemudian si A dia hanya membeli 40, maka dia kalikan. Nah, kali ini untuk menghitung nilai buku aset bersihnya si PTB, Andre tidak salah. Maka ini ketemunya berapa nilai aset bersihnya? Nilai bukunya? 80 juta ya, Bu. 400 juta. 160. Berapa? Sebut nama dulu Ibu Bapak. Jadi saya bisa panggil dulu. Sebut nama. Tadi siapa yang jawab? Coba Bu, coba berarti ya. Namanya coba siapa ya coba? Masa enggak apa sih Bu? Gede banget. Siapa sih? Ainun. Nah, gitu. Berapa Nun? 160 Bu. Hah? 60.000. 160 juta. Oke. Adakah yang lain Bapak Ibu? Katanya Ainun pilihan pertama 160. Safela, Bu. Safela berapa, Vel? 80 juta. Oke, and then siapa lagi? Safela. Oke. Siapa lagi? Siapa? Rizky. Emang ada Rizky? Oh iya, ada Rizky dan Rizka. Gimana, Ki? 265. Oke. 265. Banyak sekali nih pilihannya. 265. Oke. Mungkin ini berdasarkan logika saya ya. 160 itu dari 40 kali 400. Betul, Ainun? Betul Bu. Oke. Yang 80 mungkin dari berapa tadi? 40 kali 200 ya? Iya, Bu. Betul. Kemudian 265 bisa jadi dari mana? Oh, dari 465 kurangin 200 ya? Iya, betul, Bu. Oke. Jawaban yang benar adalah tadi petunjuknya udah cukup jelas ya. Andre mungkin bisa salah ketika yang awal, tapi Andre tidak salah untuk menghitung yang kedua. Maka ini udah dijelaskan juga. Kalau misalnya sahamnya si ini kan 40. Nah, si PTB dia punya total aset bersih, kan secara langsung aset bersih yang punyanya si PTB kan. Nilai bukunya itu adalah 400, maka ini masih gelondong. Ya, maka bagiannya dari si PTB adalah punya jawabannya Ainun, yaitu sebesar 160 juta. Oke, jadi yang lainnya mohon maaf dieliminasi ya. Jadi bukan 80, karena ini adalah nilai pendapatannya, nilai perolehan investasinya 200 juta ini. Jadi ini bukan. Kalau yang 465 ini juga bukan, karena ini adalah dari nilai wajarnya. Padahal ini karena masih awal, jadi dia menggunakan nilai bukunya masih awal ya. Kemudian di sini kita menggunakan nilai 160. Maka selisih yang didapatkan berapa Bapak Ibu? 40 juta. 40 juta. Ya. Kemudian di sini ada informasi tambahan. Kalau misalnya tadi selisih antara 400 nilai buku dengan nilai wajarnya 465, ini kan ada selisih 65 juta. Nah, ini ternyata 65 juta ini adalah terjadi kenaikan nilai di PTB, yaitu nilai tanahnya itu naik sebesar 15 juta. Kalau nilai sisanya itu ternyata adanya kenaikan nilainya peralatan sebesar 50 juta.
Nah, nanti ini sebenarnya ada tambahan informasi lagi ya, tapi ternyata nggak tertulis. Kalau sisanya itu akan diakui sebagai goodwill. Jadi sisanya nanti adalah kan sisa selisihnya tadi udah ada, ya kan? Sisa selisihnya ini bagiannya si PTB ya. PTB itu kan berarti selisihnya segini. Selisihnya. Kemudian, nah di sini ini adalah informasi dari PTB. Jadi ada selisih 65 juta punyanya PTB, itu ternyata ini adalah hasil dari adanya kenaikan nilai tanahnya si PTB sebesar 15 juta dan juga adanya kenaikan nilai peralatan sebesar 50 juta. Ini berarti kan punya PTB. Nah, yang punya PTB itu kan bukan punya PTA aja ya, karena PTA hanya 40%. Ya toh? Sampai sini paham dong? Paham nggak? Halo? Halo? Sampai sini oke? Masih loading, Bu. Okay. Sambil dilanjut, Bu. Oke. Jadi ini ada informasi tambahan ya. Informasi tambahannya itu dari punyanya si PTB. Tadi kan PTA kita udah hitung. PTB itu kita udah hitung. Kalau misalnya bagiannya si PTA ini adalah 400 juta. Ini catai. Oke, atas selisih tersebut. Atas selisih ini ya. Kemudian di sini ada informasi tambahan kalau adanya selisih ada terjadi selisih kan antara nilai bukunya 400 kemudian nilai wajarnya itu 465. Di sini ada selisih dari PTB itu 65 juta. Nah, ternyata informasi dari PTB 65 juta ini adanya kenaikan nilainya si tanah ini sebesar 15 juta. Kemudian adanya lagi di sini ada peralatan sebesar 50 juta. Ini adalah punyanya PTB. Ya. Tapi ini belum ngerti punyanya si PTA itu berapanya. Hasilnya ini berapa? Ini yang akan kita hitung bagiannya si jatahnya si PTA tadi. Nah, nanti hasilnya akan kita kurangin dengan total selisih jatah yang didapatkan oleh si PTA tadi 40 juta. Nah, di sini ada keterangan tambahan kalau misalnya nanti selisih antara antara selisih total dengan alokasinya, ini kan bisa dibilang alokasi ya. Alokasinya ini dianggap sebagai goodwill dari transaksi ini, dari transaksi investasi ini. Nah, kita akan hitung, coba kita akan masukkan ke tabel. Masih ingat, di sini total kenaikan nilai, ini bukan PTB, tapi ini PTA. Total kenaikan nilainya dari tanah, masih ingat? Tadi total kenaikan tanah dari yang 65 juta tadi ada tanah dan juga ada peralatan, bukan? Masih ingat yang tanah berapa? 15 juta. Betul, ini 15 juta. Kemudian untuk yang peralatan? 50 juta. 50 juta. Oke. Kemudian untuk bagian sahamnya si PTA berapa, Bapak Ibu? 6 juta, ya Bu. Dari mana, Andre? 15 juta dikali 40% untuk tanah. Betul. Ya, ini dari ini. Jadi pokoknya total jatahnya PTA dari selisih itu, selisihnya ya, totalnya tadi yang kita hitung 40 juta. Nah, ini akan menghitung alokasinya dulu, baru nanti sisanya adalah dihitung sebagai goodwill. Oke. Kemudian untuk peralatan tadi berapa? 50 juta.
50 juta. Maka kalau misalnya tadi bagian PTA untuk untuk bagian PTA untuk tanah jatahnya itu ternyata hanya 6 juta. Maka kalau peralatan berapa? 20 juta. 20 juta dari mana? Dari 50%. Dikalikan 50%. Ini adalah ini alokasi ya. Ini PTA, sorry. Jadi kayak gini tuh kayak semacam udah dialokasikan tadi selisih yang tadi. Kalau yang contoh-contoh sebelumnya kan adanya selisih antara nilai buku dengan nilai wajar itu tidak hanya dibilang goodwill gitu doang kan, atau adanya selisih keuntungan atau lainnya. Nah, tapi kalau di sini ternyata selisihnya antara nilai buku dengan nilai wajar ini akan ada ini akan dialokasikan ke item-item tertentu. Contohnya jika di kasus ini dialokasikannya untuk tanah dan juga untuk peralatan. Dan di sini di Lala sudah diketahui jumlahnya berapa. Jumlah tadi alokasinya itu berapa. Ini kan 15 dengan 50. Nah, padahal tadi kalau misal masih diingat PTA itu jatah selisihnya totalnya itu adalah 40 juta, maka ini akan mengurangi dari alokasi ini. Karena tadi kan di soal ada tambahan lagi, sisanya adalah dianggap sebagai goodwill. Maka kita akan menjumlahkan ini kan berarti kalau dijumlahin berapa? 26 kan? Ya kan? 6 juta ditambah 20 kan kita ketemu 26. Nah, kemudian nanti di sini ada selisih ada sisa 14 juta. Ini akan dialokasikan ke goodwill karena tadi jatahnya si PTA, ini bukan PTB, ini PTA. Jatahnya itu totalnya adalah 40 juta. Kemudian ini bilalah ternyata dari alokasinya itu hanya 26 juta. Maka sisanya adalah 14 juta akan dialokasikan ke goodwill. Seperti itu. Nanti ada latihannya juga kurang lebih seperti ini juga. Kita akan bahas latihannya. Oke. Kemudian di sini ternyata ada informasi tambahan. Ini informasi tambahan ya, tanah mempunyai nilai ekonomis tidak. Tadi kan masih diingat kalau yang di awal, jika itu terkait dengan aset investi, maka kan tadi kan ikut diamortisasi. Nah, ini juga sama, maka ini akan diamortisasi juga. Nah, dilalah tadi yang dialokasikan itu adalah punyanya tanah sama peralatan. Nah, si tanah ternyata nggak punya nilai ekonomis, bisa dibilang kayak gitu ya. Nggak punya nilai ekonomis karena nilai ekonomisnya tidak terbatas, maka nggak diamortisasi. Tapi kalau peralatan di sini diasumsikannya dia punya nilai ekonomisnya itu 5 tahun. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Karena tanah tidak diamortisasi, maka tidak usah dihitung. Kita akan menghitung punyanya peralatan aja. Untuk menghitung punyanya peralatan itu bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Cara menghitung depresiasi gimana? Depresiasi penyusutan. Tadi jumlah yang didapatkan oleh PTA berapa untuk peralatan? Kalau dilihat di sini bagiannya si PTA tadi adalah sebesar 20 juta. Maka kita akan membagi 20 juta ini jatahnya si PTA dengan 5 tahun.
Maka ketemunya berapa Bapak Ibu? 4 juta ya Bu? Ya, ketemunya 4 juta. Oke. Nah, ini akan dicatatnya, masih ingat yang di awal, kalau misalnya ada selisih itu maka akan dicatatnya adalah sebagai pendapatan dari investasi pada saham anak, pada saham investasi. Maka di sini akan diakui sebagai pendapatan dari PTB, kemudian pada investasi pada saham PTB sebesar 4 juta. Oke. Kemudian di sini ada lagi tambahan informasi. Kalau PTB mengumumkan dividen, kemudian dia juga melaporkan laba. Kalau ini pasti kalian harus bisa sih, karena ini udah dari tadi udah berkali-kali ya cara jurnalnya bagaimana. Oh, cara menghitung bagiannya. Kalau masih ingat tadi bagiannya PTA ke PTB berapa persen presentasenya, proporsinya? 40% Bu. Ya, maka jatahnya PTA atas dividen berapa? Jatahnya dividen atas PTA. 8 juta. 8 juta ya Bu? 8 juta dari mana? 40% dari 20 juta Bu. 40 juta dikali dengan 20 juta. Oke. Kemudian untuk yang laba, kira-kira gimana pendapatan? Berapa Bapak Ibu? Jangan bingung, kan masih sama, presentasinya tidak berubah Bapak Ibu. Maka berapa jatahnya PTA? 32 juta ya Bu? Betul, ini adalah dari 40 juta dikali dengan 80 juta. Ini siapa Ibu? Rizka Bu. Oke. Jadi jangan bingung, ini yang bikin bingung apa? Presentasenya atau bagaimana? Ini kok bisa dihapus sih? Bingung kah atau gimana? Bapak Ibu, saya bertanya. Ini tuh Bu, kalkulasinya Bu. Barangkali laba bersih mungkin dikurangi dividen dulu baru dihitung. Mungkin itu Bu. Kalau dari saya Bu. Oh, bingungnya kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya yang di awal ya, ini ada yang perlakuan apa tadi, dividen. Nah, perlakuan dividen sama ada pengakuan pendapatan. Ini nggak usah bingung ya kalau misalnya labanya itu harus dikurangi dividen atau dividennya harus dikurangin laba, itu tidak, tapi hanya perlu dikalikan dengan presentasenya aja. Presentasenya si induknya ini terhadap labanya atau terhadap dividen yang diberikan. Jadi tidak perlu dijumlah labanya atau dividennya, tidak perlu digabungkan, tidak perlu dikurangi juga, enggak, tapi hanya perlu dikalikan pada masing-masing laba atau dividennya, persentasenya ini. Gitu sih. Ini ya. Oke. Kalau misal ini tuh nggak bisa dihapus, bingung gue. Kalau misalnya tadi di sini ya ternyata ini 20, maka berapa?
untuk dividennya si PTA, maka berapa kalau misalnya ini 20%? 4 juta, Bu. Ya, itu dari mana, Jeff? 20% kali kalau untuk labanya kira-kira berapa Bapak Ibu? 16 juta. Ya, karena dapatnya dari tadi ya, jadi jangan bingung. Jadi pokoknya intinya tuh kalau misalnya dividen, maka ya persentase dikali dengan dividennya. Kemudian kalau misalnya laba, maka persentase dikali dengan labanya. Beda lagi kalau misalnya sudah disebutkan gitu ya, sudah disebutkan kalau PTA, PTB memberikan dividen ke PTA sebesar, ini beda cerita. Kalau misalnya udah sebesar 2 juta, oh maka dividennya 2 juta, nggak ngaruh juga ada berapa persennya, karena udah dijelaskan, kamu nggak perlu hitung lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Gitu ya Nun? Siap, terima kasih Bu. Oke. Terus di sini tadi udah betul, kita akan melihat dicatat yang seperti apa. 20 juta tadi benar ya 8 juta. Maka di sini kira-kira jurnalnya bagaimana Bapak Ibu ketika tadi mengumumkan dividen? Masih ingat yang tadi? Ketika mengumumkan dividen tadi berarti mengakui aset ya. Dan juga tadi apa? Menurunkan dividen, menurunkan nilai investasi ya. Gimana? Tadi saya sudah ngasih petunjuk loh. Masih sama yang tadi. Mungkin kas sama investasi pada saham PTB apa Bu? Betul. Jadi diingat ya, ini sebenarnya berulang loh jurnalnya. Cuman kalau misalnya tidak dicatat ya, mungkin sok lupa gitu ya. Nih akan menjadi seperti ini. Beda kalau misalnya kalau pakai nilai wajar, maka apa sama apa? Masih ingat? Yang awal? Kas dan dividen Bu. Betul. Nah kalau ini karena ini tadi pakai ekuitas, maka akan seperti ini. Kemudian kalau yang untuk laba, maka akan diakuinya seperti apa? Ketika mengakui laba, aku bacain lagi ya. Ketika mengakui investi melaporkan laba bersih, nanti ngaruhnya ke investor adalah dicatat itu pendapatannya, kemudian akun investasinya bertambah. Maka bagaimana Bapak Ibu? Tadi kalau misalnya berkurang investasinya di kredit, maka yang ini bertambah di mana? Investasinya di debit sama pendapatan dari investi Bu. Betul, Ibu siapa Ibu? Rizka. Saya heboh sendiri soalnya tombol ngantuk ya. Ini siapa tadi? Mau sopo yo? Rizka Bu. Iya. Benar. Oke, kemudian di sini udah ya, oke. Di sini jadi jurnalnya tuh kayak berulang, jadi jangan bingung ya. Memang perlunya tuh hanya dicatat gitu ya. Kalau misalnya mengakui laba di metode ekuitas adalah investasi pada pendapatan gitu. Kalau mengakui dividen berarti kas pada investasi gitu kan. Oke, kemudian di sini adalah udah selesai nih cara pengakuan selisih. Kita masuk ke yang perubahan jumlah saham yang dimiliki. Di sini ada 2. Yang pertama caranya itu dengan cara pembelian saham tambahan. Di sini pembelian saham tambahan itu hanya menyebabkan penambahan biaya perolehan saham baru aja. Oke, di sini ada contohnya. Tanggal 2, ini kayaknya ada nanti the missing slides, jadi kayaknya oke, kita akan finish lebih cepat. Pada tanggal 2 Januari, dicatat 2 Januari, PT ABC beli, suka banget sama PT ABC ya. PT ABC membeli saham 20% dari saham PT XYZ.
Oke, 2 Januari 20%. And then di sini tambah lagi ada 1 Juli. Ini ilustrasinya pembelian saham tambahan ya. Jadi saham tambahan itu bisa dilakukan pembeliannya anytime ya kan. Nah, ini ceritanya ada belinya 2 kali dalam setahun gitu ya. Pada tanggal 1 Juli itu beli lagi sebesar 10%. Oke, 2 Januari catat. Beli 20%, and then 1 Juli itu beli 10%. Ya. Terus catat nih, udah kan? Di sini juga nanti sama PT XYZ itu memperoleh laba sebesar 25 juta. Ini dari Januari sampai Juni aja. Nah, kemudian labanya itu untuk Juli sampai Desember ini adalah sebesar 35 juta. Nah, yang ditanyakan berapa pendapatan yang diakui oleh PT ABC. Nah, kalau misalnya dilihat dari Januari sampai Juni, and then dari Juli sampai Desember. Ini kalau bisa dilihat ini tuh kayak semesteran kan, berarti ini semester 1, lalu yang di Juli sampai Desember semester 2. Padahal ya sama ya, kalau jadi 1 tahun kan. Nah, tapi ini periodenya berbeda. Ini nanti ada petunjuknya. Apa senenge? Ini adalah nanti akan digabungkan, tapi yang digabungkan bukan labanya, tapi nanti yang digabungkan adalah jumlah saham yang dimiliki oleh PT ABC. Tapi nanti perhitungannya tetap dilakukan dengan cara dibagi 2 karena laba yang didapatkan itu berbeda dan juga jumlah saham yang dimiliki itu juga sebenarnya berbeda di setiap semesternya. Tadi kan semester 1 sama semester 2. Maka kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita akan menghitung yang pada semester 1 dari bulan Juli, bulan Januari sampai bulan Juni. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul. Oke, sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu, lanjut, Bu. Oke. Nah, ini udah ketahuan. Dari Juni, 2 Januari, Juni ya. Dari Januari sampai Juni itu tadi labanya adalah 25 juta. Oke. Maka ini adalah jumlahnya. Ini memang saya suka memotong ini ya 000 yang kebanyakan, jadi anggap aja ini 25 juta gitu ya. Dikali dengan 20%, 20% ini adalah jumlah saham yang dimiliki PT ABC di semester 1 ya Bapak Ibu. Kemudian kira-kira bagaimana perhitungannya ketika ini di semester 2. Kalau misalnya begini adalah cara perhitungan di semester 1. Maka untuk perhitungan di semester 2 bagaimana Bapak Ibu? Labanya berapa kira-kira? 35 juta dikali 10% ya Bu? Ini kata siapa? Rizka. Rizka kamu nggak ngantuk? Katanya Rizka 35% dikali dengan 10. Apakah ada pendapat lain? Ditambah lagi Bu, 20% kali 5. Totalnya 30%. Kata Jeffrey, oke, begini. Oh enggak, ditambahin kali, iya totalnya 30%. Bre. Oh, ngene Pak. Iya, 30%. Ini tuh soal lagi error nih tuh bingung. 35 juta kali 20% tambah 35. Sama totalnya nanti 30. Oke. Oh gini, dikali 5%, dikali 10 gini ya. Ya. Ada lagi?
Jadi tadi kan tadi saya udah ngasih petunjuk ya, kalau misalnya ini akan digabung tapi ada penggabungan atau ada penggabungan penjadian satu lah ini ya, bukan pada laba tapi pada jumlah saham yang dimiliki. Nah di sini kalau misalnya nih kamu kayak gini deh ilustrasinya ya, kamu beli apa ya? Beli HP di bulan Januari, ternyata bisnis kamu berkembang, and then kamu beli satu lagi di bulan Juli HP baru, maka HP kamu berapa Bapak Ibu? HP kamu berapa? 2 itu kalau di bulan Maret kira-kira HP-nya masih berapa? HP kamu berapa? Januari kamu beli 1 HP, and then Juli kamu beli 1 HP. Nah, yang saya tanya, di bulan Maret HP kamu berapa? 1, Bu. Di bulan Desember HP kamu berapa? 2, 2, Bu. Like this ya, like this. Ini sama kayak yang ini. Ini yang benar adalah punyanya Jeffrey. Mohon maaf punya Rizka, saya eliminasi ya Rizka ya, karena masih mau nambah padahal udah beli gitu ya. Iya Bu. Oke, jadi kayak gini ya ilustrasinya, ini juga sama, maka ini akan menambah jumlah saham yang dimiliki, maka ini adalah 35.000 dikali dengan 30%, yaitu sebesar 10.500.000. Maka jumlah pendapatan yang dimiliki yang diakui oleh PT ABC adalah 15.500.000. Ini gampang toh, gampang, nanti ada latihannya, tenang. Semuanya ada latihannya. Umat nanti akunya, enggak deng. Berarti ini lagi dipikir nanti. Kemudian di sini ada lagi ilustrasi tambahan, informasi tambahan tepatnya ya. Jadi PT XYZ ini ada mengumumkan dan membayar dividen sebesar berapa nih? Sebesar 10 juta pada tanggal 15 Januari dan pada tanggal 15 Juli. Nah, maka gimana jurnalnya itu coba? Apa yang beda? Tadi perlu diingat kalau dividen tadi presentase dikali dengan dividennya bukan? Maka kalau yang ini jurnal untuk yang tanggal 15 Januari bagaimana Bapak Ibu? Jumlahnya dulu deh. Jumlah dividennya berapa? Berapa persen dikali dengan 10 juta? Masuk? 20% mungkin. Masuk sih? Betul? Betul, Bu. Masuk? 20%. 20%. Maka ketemunya berapa? Ketemunya berapa Bapak Ibu? Masuk sih? 2 juta. Maka jurnalnya gimana? Ayo penerimaan dividen dilihat lagi KPA-nya. KPA-nya penerimaan dividen. Mengakui aset dan menurunkan inventaris sampai investasi. Ya aku sampai lama-lama hafal ya. Kas sama apa? Investasi. Sama investasi pada Berarti Anda masih bisa mengingat, alhamdulillah. Ya. Oke, lah nek misalnya yang dividen yang diterima di semester 2, maka berapa Bapak Ibu? 30% itu kali. Yes. Hasilnya berapa? 3 juta, Bu. Soalnya sama ya Bapak Ibu ya.
Ya, Bu. Oke. Dan di sini ini adalah ini sama ya tadi ya, udah jurnalnya sama. Nah, cara yang kedua dengan tadi perubahan jumlah saham adalah dengan cara penjualan saham. Di sini yang paling jadi poin adalah nanti akan adanya penggeseran metode yang digunakan. Karena kan perubahan presentase, padahal presentase itu tadi ada batasannya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi. Nah, makanya nanti akan ada penggeseran antara metode ekuitas dan metode nilai wajar. Seperti itu Bapak Ibu. Saya sudah share latihan di Google Classroom. Monggo dipirsani nggih Bapak Ibu. Kita akan apa jenenge? Nyanding lagi. Apa jenenge? Bahas bareng-bareng lagi ya. Karena ada banyak itu soalnya ada berapa? 1, 2, 3, 5. Iya, banyak ya. Iki priye to ngene. Loh, ora iso. Oke. Udah dilihat? Dilihat aja, saya hanya minta kalian dilihat. Udah dilihat. Mun dipersani Bapak Ibu? Udah. Oke. Kita akan coba mengerjakan dulu yang satu. Nomor iki bab piro bab loro ya. Reni pakai mukena terus mau kemana? Iya loh. Sekalian Bu tadi habis sholat soalnya. Oh gitu. Iya. Kelihatan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Saya. Aman satu-satu. Saya. Penonton duduk dulu. Ya. Oke. Mau tekan di. Oh, belum mulai. Jadi di sini ada beberapa soal. Ini kenapa sih harus ada ini? Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada soal yang pertama ada PAM sama ada SAN lagi ya. Di sini PAM beli 10% dari punyanya mana yang lain. Tadi jangan hijau deh nanti nggak kelihatan. Oke, jadi tadi beli 10% dengan harga 100.000 tadi dari totalnya 10%, totalnya dari 100 saham yang dimiliki oleh Sisan, harganya itu 100.000 pada tanggal 2 Januari. Catat 2 Januari ada transaksi sebesar 100.000. Kemudian di tanggal 31 Januari PAM membeli saham tambahan sebesar 20.000 dengan harga 300.000 dolar. Catat 31 Desember. Apa mau beli 300.000 harganya. Kemudian di sini tidak ada goodwill. Nah, dan tidak ada menerbitkan apa mau jenenge
additional stok lagi, saham lagi. Kemudian di sini si anaknya, dia mengumumkan bahwa adanya pendapatan sebesar berapa ini 600.000 pendapatannya ya, atau nah kemudian yang ditanyakan adalah kira-kira yang harus dilaporkan oleh PAM dari investasi ini berapa, maka ini tinggal dijumlahin aja loh. Dari tanggal Januari kan tadi 100. Terus tambahin 300. Terus yang terakhir kira-kira berapa Bapak Ibu yang perlu ditambahkan? Berapa? Tadi ditulis di sini ada earning sebesar 600.000. Kemudian di sini si PAM itu punya persentase kepemilikan adalah sebesar 10%. Maka bagiannya si PAM berapa Bapak Ibu? 60.000 Bu. Masuk 60.000. Maka ini udah kelihatan toh jumlahnya berapa punyanya yang diakuin oleh si PAM atas investasi ini, yaitu sebesar berapa Bapak Ibu? 460.000. Oke, gampang dong, Bang. Terus di sini ada lagi yang apa maksudnya? Apa nih? Masuk keder ya. Bener ya? Oke. Di sini ada lagi di tanggal Januari punyanya si PAM lagi. Dia beli 30%. Oke. Seharga 250. Wes, ora usah dipikir, persenannya nanti aja dipikirnya. Jadi kalau ada persenan kayak gini berarti nanti dipikirkannya ini kanggone adalah untuk dividen, untuk laba, untuk maksudnya pendapatan ya tadi ya, atau pendapatan. Karena ini udah dikasih tahu sebesar segini nilai investasinya gitu ya. Jadi nggak usah dipikirin lagi ya. Kemudian di sini ada perbedaan lagi. Kalau book value-nya dari saham ekuitas saham sebesar 500.000. Kemudian di sini ada lagi kelebihan sebesar 200.000. Nah, di sini diinformasiin juga kalau misalnya Sisan itu melaporkan adanya pendapatan sebesar 100.000. Tidak ada dividen. Nah, dia menggunakan equity method. Kemudian berapa yang harus dilaporkan si PAM atas investasi ini. Nah, ini udah kelihatan di tanggal 2 Januari lagi. Ada nilai investasi sebesar berapa? 250. Terus di sini ada lagi apalagi yang jadi pengaruh kira-kira apalagi? Apakah nilai buku dari ekuitasnya berpengaruh Bapak Ibu? Tidak. Nah, kemudian apakah tadi ada kelebihan itu berpengaruh? Tidak. Nah, maka yang berpengaruh apa Bapak Ibu? Pada tanggal 31 Desember, transaksinya adalah apa? Adalah laba yang ada pendapatan yang diakuin oleh San sebesar 100.000. Maka ini yang akan ditambahkan yang diterima oleh si PAM
yaitu sebesar tadi presentasenya adalah 30%, ini akan dikalikan dengan jumlah pendapatannya, totalnya ya, yaitu 100.000. Ini bagiannya adalah berapa? 30% dikali dengan jumlahnya berapa? 30.000 Bu. Oke. Terus hasilnya, maka udah ketemu hasilnya D. Nah, terus untuk yang apa sih? Ini yang 2 strip 3, ini ada clause sama ada si Max. Ini yang saya mau kalian hanya membuat 2 jurnal aja, yaitu jurnal ketika, ini jurnalnya ya, saya mau jurnalnya itu adalah untuk pas pembelian, jadi awal ya, investasi, kemudian jurnalnya pas saat pembagian dividen. Tadi dia dijelasin nggak pakainya metode apa? Oke, udah dijelasin ya. Share value, oke. Oh ya, didn't have any significant influence. So ini pakainya apa Bapak Ibu? Pakainya nilai wajar ya. Maka jurnalnya bagaimana ketika pembelian investasi dan bagaimana ketika memperoleh dividen. Gampang toh? Gampang kan? Gampang tidak? Di sini dijelasin kalau misalnya si Klaus itu di tanggal 2 Maret, Klaus dia membeli 500 ya dari 10.000. Totalnya sahamnya si Max. Kemudian harganya itu adalah $10. Nah, ini ternyata udah dijelasin kalau misalnya didapatkan dalam seharga 10.000. Oke, kemudian di April, tanggal 1 April, Max mendeklar dividen. Dividennya sebesar 500.000. Nah, kemudian di sini ada lagi pendapatan sebesar 1 juta. Tapi yang saya mau kalian hanya menjurnal pas pembelian investasinya, itu udah pintar banget. Dan yang kedua di sini saya mau kalian untuk bagaimana ngejurnal si dividennya itu. Berarti di sini pakainya nilai wajar. Ya, ini dikerjakan yang ini. Kemudian yang selanjutnya di sini banyak ya. Di sini yang E27, oke. Ada tanggal 3 Januari, si Pop dia beli 15%. Oke, harganya tadi common stocknya sebesar 50.000. Terus di sini pakainya menggunakan metode biaya. Kemudian di sini ada pendapatnya Sisan di tahun 2016 adalah 2.000. Oke, 2016. Ini pendapatan ya. Berapa? 20.000. Terus di sini nggak ada dividen ternyata, di tahun 2016 tidak ada dividen. Kemudian di tahun 2017 pendapatannya itu adalah 80.000. 2017 ini adalah 80.000. Oke, kemudian ada dividen yang dibagikan. Nah, sebentar ini dihapus aja dulu. Untuk dividen tadi 2016 di sini tidak ada. Kemudian untuk 2017 di sini adalah sebesar 120. Nih. Nah, kira-kira di sini jumlah investasinya si Pop atasan di tahun 2017 itu berapa Bapak Ibu? Ini nanti akan dijelasin dulu ya. Jadi, aku sebenarnya mau
kan setiap tahun itu ada dividen dan juga ada pendapatan. Nah, sedangkan untuk dividen yang di tahun 2016 itu tidak didapatkan, bukan? Iya. Ini harusnya kan ini ya gabung ya. 2016 Rano, asal dihitung. Ini harusnya ke bawah ya, cuma karena nggak cukup. Kamu masih ada pendapatan. Untuk 2017 berapa Bapak Ibu? Dividen yang di 120. Oke. 120 ini adalah dividen yang dibagikan oleh San. Nah, totalnya toh nah sing dienggo pop piro dikali berapa persen? Ini 2016 nggak ada ya. Presentasenya si pop berapa? 15%. 15%. Oke, betul. Maka dividennya berapa Bapak Ibu? Berapa? Dividennya untuk si pop berapa? 220 dikali dengan 15%. Ketemunya berapa Bapak Ibu? 18.000. Betul. 18.000. And then about the income, how much buat 2016? 2016. Dikali dengan 15% bagiannya si pop, piro? 3.000. Kosong. Betul. And then 2017. 80.000 dikali dengan 0 kerugian. 15%. Berapa? 9.000. 9.000. Aduh. Terus ditambah berapa nih? 12.000. 12. Iya Bu, 12.000. Oh ya, 12.000. Terus di sini kalau misalnya kok 12.000? Ini 80 dikali dengan 15 berapa? Ini bukan 9.000. 12.000 Bu. 12 Bu. Oh iya, 12. Sorry. Berarti ini totalnya berapa? Total pendapatannya adalah sebesar 15.000. Ya. Kemudian ini akan dikurangin dividennya dengan pendapatan, karena ini harusnya jadi satu baris ke bawah gitu ya kalau kamu nulis ya. Nah ini selisihnya antara ini dengan ini totalnya tadi, total dividennya selama 2 tahun akan dikurangin dengan total pendapatannya. Lalu selisihnya itu akan mengurangi mengurangi jumlah investasinya si pop yang di awal 50.000 tadi. Maka hasilnya berapa Bapak Ibu? 47.000 Bu. Oke. 47 dapat dari mana? 50.000 dikurangin dengan selisihnya ini ya. 18 dikurangin dengan piro? 15. Iya. Oke. Kalau yang ini masih sama kayak yang tadi tanah dan peralatan ya, sing ora alokasi nih mau ki. Nah ini juga sama. Jadi ini adalah contohnya. Di sini bukan contoh, ini latihannya. Ini nanti dikerjakan juga sama kalian. Jadi yang dikerjakan nanti ada 2, yaitu yang nomor 2 strip 8 ini sama sini mau di. Sama 2, 3 ya. Oke, ayo we almost there. Kita hampir selesai. Jadi di sini ada PAM itu dia beli 40%. Oke, punya sisan. Harganya di sini adalah sebesar 2.400.000 tanggal 1 Januari. Ya, 2016 dilihat tahunnya juga. Kemudian di sini stakeholders equity-nya sebesar 4 juta. Ya, berarti 2016
dicatat ya, maksudnya 2016 buat pengingat aja, 2016 1 Januari ada transaksi sebesar 2.400.000, kemudian ada stakeholders equity-nya itu adalah 4 juta. And then di sini ada perbedaan ya, selisih antara book value, nilai wajar dengan nilai buku. Nah, di sini kalau yang tadi tanah dan juga peralatan, nah kalau yang di sini dialokasikan ya tadi adalah untuk inventory dan juga untuk equipment atau peralatan juga. Nah, untuk inventory tadi ini kita perlu menghitung, nggak menghitung ya, yang 15.000 dan 50.000 kan, kalau masih ingat nggak? Masih ingat? Bu, masih Bu. Oke. Nah, di sini udah dijelasin kalau di sini untuk inventory tadi ada 100.000, kalau yang di equipment tadi ada 200.000 udah diketahuin. Nah, kemudian sisanya adalah diakui sebagai goodwill. Sama kan? Terus di sini nanti ada lagi stakeholders equity-nya di tahun 2019, diperhatikan ini sudah beda tahun, itu adalah 5.500.000. Beda ya, 4 juta sama 5.500. Nah, terus di sini yang ditanyakan adalah berapa sih nilai investasinya si PAM di tahun 2019. Kira-kira ada yang masih ingat cara mencari selisih? Bagaimana Bapak Ibu? Mencari selisih, karena ini kan beda tahun, berarti kita ngisi dulu yang di tahun 2016 ya. Cari selisih bagaimana, yang itu loh yang ada pilihannya. Tadi waktu itu siapa yang jawab? Yang ada 160, kemudian ada 265, ada yang berapa tadi? 80 juta. Masa saya Betul, Bu. Biaya, Bu. Biaya apa? Biaya perolehan investasi dikurangi nilai buku aset bersih mungkin, Bu ya. Oke. Kemudian di sini berapa nilai buku aset bersih? Iya. Nah, di sini kan tidak diketahui aset bersihnya, tapi diketahui adalah stakeholders equity. Maka ini adalah stakeholders ekuitas ya. Ya Allah, bahasa Indonesianya ekuitas. Yang diketahui adalah ekuitasnya, maka ini akan menjadi patokan selisihnya. Ya, ini mbok isi dhewe yo. Ini tak warai corone wae. Ya, ini adalah selisihnya. Terus dialokasikan ya tadi untuk apa? Alokasinya tadi untuk ini ora penak banget. Dialokasikan ya tadi untuk inventory dan juga untuk equipment ya. Tadi nilainya untuk inventory berapa Bapak Ibu? 100, Bu. Iya. 100.000. Dikalikan nanti mbok pikir dhewe kali ini kira-kira piro yo. Equipment berapa? 200.000. Oke, dikalikan dengan sama. Itu udah diketahui di soal ya. Terus nanti sisanya itu adalah diakui sebagai apa? Goodwill, ya. Oke, udah diketahui sisanya sebagai goodwill. Betul? Nih, goodwill for remainder. Berarti nanti ini kan masih nyambung ya, nyambung. Ini nanti sisanya itu adalah sebagai goodwill. Nyambung sebenarnya, mau aku miring. Kemudian yang ditanya itu adalah investasinya si PAM di tahun 2019. Ini eto-etoe satu kertas yang sama ya.
2019, maka di sini kita akan menghitung dengan menggunakan nilai wajar. Karena yang lalu kan 2016 kan dianggapnya sebagai nilai buku, maka yang tahun 2019 ini dianggapnya sebagai nilai wajar. Ya, ini udah diketahuin kalau misalnya tadi nilai wajarnya investasinya, ekuitasnya adalah sebesar berapa, ini udah diketahui. Ya Bapak Ibu ya. Nah, diketahuinya tadi jumlah yang diketahui akan dikalikan dengan presentasenya punyanya si PAM. Ini juga sama, ini jangan rancu ya, jangan rancu juga. Ini nanti juga sama akan dikalikan dengan presentasenya si PAM. Oke. Kemudian nanti akan ditambahkan goodwill. Hasilnya adalah ini. Ini udah ketemu hasilnya. Beginilah caranya. Ini kan sama kan kalau yang di slide yang udah dilewat tadi, kita menghitung selisihnya dulu, kemudian tadi alokasinya baru tadi dari total selisih kan 40 juta, kemudian dikurangin dengan 26 juta, kemudian sisanya akan dialokasikan sebagai goodwill. Ini juga sama. Tapi nilalah yang di soal latihan ini adalah beda tahun. Maka nilai juga udah diketahuin ya, nilai wajarnya berapa, kemudian nilai nilai wajarnya berapa dan nilai bukunya berapa. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Nanti mbok hitung dewe yo, hasilnya berapa. Oke. Dicatat ya, rasa dicatat. Sekarang zamannya screenshot, Deng. Semoga kalian bisa membaca tulisan saya ya. Bisa toh? Bisa. Oke, hujan sudah mulai turun nih Bapak Ibu. Di tempat saya sih. Oke. Bisa nyalakan on cam dulu sebentar karena harus laporan ke Mas Daryanto. Bentar ya. Halo Huda. Aku kira mahasiswa yang cowok cuma 2, Ainun sama Jeffrey. Oh ada lagi Andre. Nah, udah. Ternyata ada Huda. Ada Akul juga, ada Agres ya. Oke, bisa dinyalain ya kameranya Bapak Ibu. Ayo cop. Oke. Kita belum bikin kesepakatan untuk puasa ya. Oke. Andre belum di capture, udah dimatiin aja kameranya. Bapak Ibu. Dinyalakan ayo. 1, 2, 3 senyum. Lalu apa mau sih? Pengen video lali aku. Astagfirullah. Keder kayak gini tuh ya. Bentar. Apa namanya tadi yang izin sama saya Yesi, nggak tahu ada yang izin lagi nggak? Siapa senang? Jeff? Ada tadi tidak Jeffrey? Izin telat Bu. Aliza sama Mas Firman. Lagi Firman Nono ya? Ya tapi enggak tadi izinnya telat. Izin terlambat. Oh izin telat. Mau sama Yesi juga. Iki kelas apa ya? Astagfirullah, iki kelas apa? Oke. Terus untuk puasa gimana nih Bapak Ibu? Kok nggak bisa nyolok sih? Untuk Bapak Ibu untuk puasa gimana nih? Jam 8 mulai. Ya. Habis rawat. Mau pakai video aja atau gimana? Oke. Kondisional Bu, tulis nggak apa-apa Bu. Oke Dan. Oke, don't save. Oke, ya udah berarti itu tugasnya tadi ya 23 sama 28. Udah mau puasa juga jadi saya mohon maaf ya. Kalau misalnya ada salah-salah gitu kan, biar puasanya lancar gitu kan. Semoga juga kita bisa melewati puasa ini, menjalani puasa ini dengan sehat. Yang penting sehat deh, pokoknya yang penting sehat. Zaman sekarang tuh sehat. Oke.
Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat istirahat. Akhirnya kita bisa tidur. Alhamdulillah. Karena besok kita sudah bekerja kembali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, good night. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu.